Menteri Sosial Juliari Batubara terseret kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kemensos. Juliari telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh KPK pada Minggu 6 Desember 2020. Namun, sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, rupanya Juliari pernah berbicara soal solusi untuk mencegah korupsi. Juliari baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial COVID-19 pada pukul 1:15 waktu Indonesia Barat pada Minggu 6 Desember 2020. Namun pada pukul 2:50 waktu Indonesia Barat atau selang 35 menit kemudian, Juliari langsung ditangkap petugas KPK. Dalam kasus ini, Juliari Batubara diduga telah menerima suap sebesar 7 miliar rupiah. Sebelum tersandung kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, Juliari pernah berbicara soal solusi untuk mencegah korupsi. Hal tersebut disampaikan di kantornya Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Selasa 7 Desember 2019. Menurut Juliari Batubara, pencegahan korupsi paling efektif adalah dengan pendekatan humanis. Kemudian memberi peringatan kepada para bawahannya dampak buruk perbuatan korupsi selain akan dipermalukan secara masif bila tertangkap hingga membuat negara sulit berkembang. Selain memberikan solusi pendekatan humanis, Juliari Batubara juga mengusulkan insentif khusus berbasis kinerja kepada para PNS. Menurutnya, insentif khusus tersebut selain untuk mencegah korupsi, juga untuk memotivasi para PNS untuk bekerja lebih giat. Kini atas kasus korupsi yang dilakukannya, Juliari berkemungkinan menjadi pelaku korupsi pertama yang akan dituntut hukuman mati oleh KPK. Hukuman mati bisa diberikan pada Juliari Batubara jika terbukti melanggar pasal 12 UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya Hana Rahmiani SST, Ismi Wulandari SE, Nenden Sri Mulyati SAP, Salsa Faradibah SHM, dan Windia Dewi Maulina SE dengan fasilitator Ibu Dr. Nong Rostiawati MMPD. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan makna dari sebuah hashtag yang kami buat, yakni generasi anti korupsi. Hashtag tersebut kami buat berdasarkan salah satu nilai dasar ASN berakhlak, yaitu nilai akuntabel. Kawan, sadar atau tidak, kenyataan layanan publik di negeri ini kerap dimanfaatkan oleh oknum pemberi layanan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Amanah jabatan yang negara titipkan malah disalahgunakan, dan ini menyebabkan perilaku korupsi menjamur di mana-mana. Perilaku koruptif yang negatif bisa memberikan dampak sistemik. Menurut Kenjaningrat Mohtar Lubis, ada 5 sikap mental bermuatan pola pikir koruptif yang merupakan warisan kolonial yang hidup dalam pola pikir manusia bangsa kita. Kelima sikap mental itu adalah yang pertama, mentalitas yang meremehkan mutu, yang kedua, mentalitas yang suka menerabas atau instan, yang ketiga, tidak percaya pada diri sendiri, yang keempat, tidak berdisiplin murni, dan yang terakhir, mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab. Harus kita akui, sikap mental koruptif masih kental terlihat di masyarakat Indonesia. Tanpa disadari, kita sudah hidup dengan melihat ataupun bahkan melakukan hal-hal terkait sikap mental bermuatan pola pikir koruptif tersebut. Sebagai contoh nyata yang telah terjadi adalah korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara. Karena perilaku koruptif tersebut, negara mengalami kerugian yang sangat besar mencapai 17 miliar rupiah. Lalu, ada juga data korupsi terbaru yang diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW bahwa ada 553 penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau APH sepanjang tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar 29.438 triliun. Tindakan korupsi ini mampu mengganggu keseimbangan perekonomian negara sehingga mampu menjadi ancaman ekonomi internal. Sebagai generasi penerus bangsa, tugas berat kita sebagai ASN adalah ikut berpartisipasi dan menjaga kualitas layanan. Karena bisa jadi secara aturan dan payung hukum sudah memadai, namun secara pola pikir dan mental masih perlu usaha dan komitmen untuk berubah yang ekstra kuat.
Hashtag generasi anti korupsi ini diharapkan mampu mengubah mental dan pola pikir kita sebagai pelayan publik. Meski mental dan pola pikir berada di ranah domain pribadi atau individual, namun jika dilakukan oleh semua unsur ASN diharapkan akan memberikan perubahan yang sistemik positif. Lantas, bagaimanakah cara yang membangun generasi anti korupsi? Yakni dengan menjadi generasi yang menanamkan nilai akuntabilitas serta integritas tinggi dan sikap transparan. Ketiga hal ini menjadi kunci utama untuk mencegah perilaku korupsi. Akuntabilitas memiliki makna kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks aparatur sipil negara, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya lagi kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, organisasi, atau institusi untuk memenuhi amanah yang telah diberikan kepadanya dan bertanggung jawab. Amanah seorang ASN menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah terwujudnya ASN yang berperilaku sesuai dengan core values berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam konteks akuntabilitas, panduan perilaku atau kode etik dapat diwujudkan meliputi kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga adalah kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai bentuk suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku ASN yang menjadi kebiasaan dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Oleh sebab itu, pola pikir PNS yang bekerja lambat, mengambil keuntungan untuk pribadi, sehingga berdampak pemborosan sumber daya, serta memberikan citra PNS berkinerja buruk, perlu diubah menjadi pelayan masyarakat yang menanamkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Akuntabilitas publik mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisien. Dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan diperlukan 2 prinsip, akuntabilitas dan integritas. Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Anne Everett, seorang professional development manager at Forsey Technical Community College, berpendapat bahwa walaupun akuntabilitas dan integritas adalah faktor yang sangat penting yang dimiliki dalam kepemimpinan, integritas haruslah menjadi yang pertama yang dimiliki oleh seorang pemimpin ataupun pegawai negara, yang kemudian diikuti oleh akuntabilitas. Integritas adalah salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan anti korupsi, maka perbuatan pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, integritas bisa pula diartikan sebagai kejujuran atau ketidakmunafikan. Dengan demikian, integritas yang konsepnya telah disebut filsuf Yunani kuno, Plato dalam The Republic sekitar 25 abad silam, adalah tiang utama dalam kehidupan bernegara. Semua elemen bangsa harus memiliki integritas tinggi, terutama para penyelenggara negara. Mengutip pernyataan dari Eko Prasojo, mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB,
menyatakan bahwa persoalan penyakit kejiwaan birokrasi atau psikobiropatologi pada dasarnya adalah penyakit sistem, bukan penyakit individu. Oleh sebab itu, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menggunakan 3 pilar baru, yaitu penindakan, perbaikan sistem, dan pendidikan. Penindakan dilakukan dalam upaya membuat jera orang untuk melakukan korupsi. Perbaikan sistem dilakukan untuk membuat orang tidak bisa melakukan korupsi, dan pendidikan dilakukan dalam upaya membuat orang tidak mau korupsi. Sederhananya, setiap sendi pemberantasan korupsi di negeri ini sudah dipikirkan dan dilakukan. Namun tidak bisa dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Peran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Kita sebagai individu dapat melakukan gerakan pemberantasan korupsi yang dimulai dari diri kita sendiri. Walaupun diakui kadang sulit melakukannya dalam sistem di mana semua orang melakukan hal-hal yang koruptif, paling tidak kita bisa memulainya untuk diri kita sendiri. Membangun pola pikir anti korupsi adalah hal yang sangat penting saat ini. Pentingnya akuntabilitas dan integritas adalah nilai yang wajib dimiliki oleh setiap unsur pelayan publik. Integritas adalah nilai yang dapat mengikat setiap unsur pelayan publik secara moral dalam membentengi institusi, dalam hal ini lembaga ataupun negara, dari tindakan pelanggaran etik dan koruptif yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat. Di luar kewajiban negara yang telah membuat kebijakan yang terkait sistem yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, peran masing-masing individu dalam mengembangkan pola pikir akuntabel dan berintegritas atau sering dibahasakan sebagai pola pikir anti korupsi sangat dibutuhkan. Peran lembaga atau negara dalam membuat regulasi terkait sistem integritas dalam hal ini bisa menggunakan SE Kemenpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara adalah membuat rambu-rambu bagi semua unsur ASN untuk mengetahui hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Tapi faktor individu dalam menyikapi hal yang baik dan buruk adalah domain moral yang seharusnya dipegang sebagai prinsip hidup. Terkait dengan pola pikir anti korupsi, informasi terkait dampak masif dan biaya sosial korupsi bisa menjadi referensi bagi kita untuk melakukan kontemplasi dalam menentukan sikap untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi negeri ini. Impian kita semua untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, tidak akan terwujud selama masih ada praktek korupsi di negeri ini. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja, tanggung jawab moral dalam memegang teguh prinsip akuntabilitas dan integritas adalah bagian dari pola pikir anti korupsi. Tidak ada seorang pun koruptor yang tiba-tiba ingin korupsi. Semua sudah dibiasakan dan dicontohkan sejak mereka kecil, di keluarga, lingkungan, dan bahkan di lingkungan kerja. Begitu pula sebaliknya. Tidak ada satupun tokoh-tokoh bangsa yang kita pelajari pola pikir berintegritasnya yang tiba-tiba menjadi berintegritas. Semua sudah dibiasakan sejak kecil, di keluarga dan di lingkungannya. Sebagai ASN, kita tidak punya pilihan untuk memegang teguh aturan dan prinsip moral yang menjadi landasan negeri ini dalam konteks bertanggung jawab kepada masyarakat. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk publik. Buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. Aturan dan kode etik tertulis memang penting, namun komitmen kita sebagai ASN secara pribadi juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Terlebih, bila kita menyadari bahkan semua gaji dan fasilitas yang kita gunakan nanti berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat negeri ini, yang menuntut dilayani dengan layanan yang terbaik. Mari mulai menunjukkan diri sendiri untuk memulai dari hal-hal kecil di keseharian dan dimulai dari sekarang. Ayo jadi generasi anti korupsi. Sekian pemaparan dari kelompok kami.
Semoga kita bisa menjadi ASN yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta dapat mengamalkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.